Hey what's up Music Nation, pada kesempatan kali ini aku akan sharing ke kalian ya tentang strategi diskon. Karena pasti ya banyak di antara kalian ini menyalahgunakan diskon ya. Buktinya apa ya? Mungkin kamu ada yang berkeluh ke saya, kok aku udah ngasih diskon kok nggak mempan di penjualan ya? Atau bahkan ya profit kalian tergerus habis-habisan gara-gara diskon. Padahal kalau diskon ya, strategi ini digunakan dengan benar ya, itu sebenarnya bisa meningkatkan penjualan kalian. Nah ya kan? Nah tapi disclaimer dulu, di video kali ini kita nggak akan buka-bukaan dashboard Facebook Ads ya. Karena memang yang akan diomongin itu bukan di Facebook Ads-nya, tapi strateginya ya. Nah itu disclaimernya ya. Oke, silakan nonton video ini sampai akhir supaya nanti kalian bisa praktekin strategi yang aku share di video kali ini. Hey what's up Music Nation, kembali lagi di Facebook Ads anti dukun series ya. Ini aku harus omongkan seperti itu karena kadang aku lupa ya nyebutin seriesnya ini. Oke, sekarang ini kita sudah ada di episode keberapa aku lupa. Yang jelas ini sudah di angka 40-an. Wah keren ya. Kita sekarang udah ada di angka 40-an. Nah ngomongin soal diskon ya, banyak di antara kalian pasti yang sudah merasa udah ngasih diskon ya, tapi kok tetap nggak mempan. Nah salah satu alasannya adalah ya karena apa? Karena orang yang sedang atau barusan aja lihat iklan kamu itu memang dia belum siap untuk mendapatkan diskon ya. Kalau dalam strategi funneling ya, orang itu memang dia itu masih dingin ya. Karena masih dingin, tiba-tiba kamu tawarin diskon kayak, siapa elu? Ya kan seperti itu ya. Jadi kalau mau ngasih diskon, tak sarankan itu memang bukan di tahap iklan paling awal. Lalu yang menjadi kendala juga kenapa kok udah ngasih diskon kok ternyata tetap nggak mempan ya. Kalau aku lihat dari 114 plus atau sekarang 115 klien ya yang aku tangani secara konsultasinya one on one, itu biasanya juga karena apa? Memang kualitas dari produknya dan kualitas dari brandingnya itu nggak meyakinkan. Jadi kamu mau ngasih diskon sampai 99% pun orang tetap masih mikir-mikir. Nah kenapa? Karena bagaimana diskon bisa menyelamatkan penjualanmu kalau memang produknya itu tidak diminati atau kasarannya produknya ampas ya. Jadi ketika kamu masih berpikiran atau sedang mengalami kalau udah ngasih diskon kok tetap nggak mempan ya, bisa jadi karena dua hal ini ya. Karena memang customernya belum siap dikasih diskon, atau yang kedua memang produknya itu ampas alias tidak dibutuhkan, atau mungkin malah sudah saturated itu sudah terlalu banyak yang jualan. Jadi customer menganggap produknya cuma itu aja kan, seperti itu. Terus kita akan ngomongin yang kedua, yaitu dampak dari diskon ya. Ini aku ngomong ini bukan sekedar asal bacot doang aja ya, asal gambleh, bukan ya. Ini memang aku amati dari lagi-lagi dari klien-klien aku dan juga dari pengalaman aku sendiri, dan pasti kalian akan relatable ya. Ketika kita sebagai seorang business owner itu memperkenalkan produk atau jualan yang awalnya itu langsung diskon, apa yang terjadi? Ya pasti calon customer itu hanya melihat produk ya, atau mau beli produk kamu hanya karena diskon ya Pak ya. Contoh yang real aja, contoh nyata yang pasti kalian semua alami ya. Misal nih kamu lagi lapar, oke ya kan, lagi lapar dan malas masak dan malas mager. Solusinya apa? Ya tentu ya kamu menggunakan GrabFood, Gojek, atau GoFood atau ShopeeFood. BTW nggak ada yang sponsori aku sama sekali ya di video kali ini. Nah, ketika kamu scroll makanan ya kan, udah nemu yang kamu inginkan, tapi kok ternyata nggak ada diskonnya sama sekali, apakah kamu jadi pesan makanan? Kemungkinan besar kamu akan cancel. Karena apa? Nggak ada diskonnya. Ya kan? Nah, karena aku juga ngalamin seperti itu. Ya, udah kepengen banget nemu yang enak, tapi kok ternyata diskonnya nggak ada, atau mungkin diskonnya terlalu sedikit kayak gitu. Ya, aku nggak jadi pesan ya. Mending aku cari di dapur, kalau ada telur nyeplok telur aja. Misal seperti itu ya. Dan aku yakin pasti kamu juga mengalaminya. Ya boy ya.
Jadi itu ya bahayanya kalau kalian itu mengedepankan diskon terus dan diskon terus ya. Nanti customer tuh menjadi susah untuk melihat apa? Melihat value yang kamu tawarkan di produk kamu ya. Walaupun produk kamu enak atau mungkin memang pakaiannya oke, mereka nggak akan susah melihat itu ya. Mereka akan melihatnya di diskon. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kapan sih ya waktu atau momen ataupun strategi ini tuh pasnya digunakan kapan? Nah, ini kita harus bikin ore-orean supaya kalian jadi lebih paham dan nantinya bisa langsung dipraktekkan. Oke, langsung aja kita masuk ke layar laptop. Pertama kali ya, ketika kita mau ngasih diskon ya, tadi harus diingat ya, orang kalau pertama kali kenal, baru pertama ngerti kamu berikan diskon itu kemungkinan besar dia akan mental ya, kecuali perusahaanmu udah gede seperti kayak Shopee, Tokopedia dan kawan-kawan itu yang unicorn itu ya, mereka bisa mempan dan harap dijadikan catatan, mereka tuh bisa ngasih diskon karena punya investor. Lah kamu duit dari rekening aja belum seberapa, mau ngasih diskon gila-gilaan ya, mikir, oke? Oke, ketika kita iklan itu kan pasti itu tahapannya ada di bagian depan, oke? Makanya di sini namanya ad, oke? Setelah iklan, itu pasti kita akan masuk ke yang namanya adalah website mungkin atau mungkin landing page di landing page di halaman produk kamu, oke? Lalu mereka itu melakukan pembelian, oke? Yang dimana pembeliannya ini tergantung dari bisnis model kalian ya. Ada yang modelnya check out di website, atau yang mungkin dia ke WhatsApp ya, atau mungkin kalau yang pakai CPAS ya itu belinya di marketplace, oke? Nah, cuman yang CPS memang kalau tak lihat itu punya kekurangan, jadi retargetingnya itu nggak bisa sedetail kalau menggunakan website, makanya pakai website ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ketika kita baru ngiklan di sini, oke? Ketika kita baru ngiklan di sini, kok tiba-tiba dikasih diskon, oke? Ya. Apa yang terjadi? Seperti tadi ya, itu kemungkinan besar nanti customer kamu akan mental kayak siapa lo, kan seperti itu ya. Nah, alangkah lebih baik ya daripada kamu itu tiba-tiba langsung diskon seperti itu ya. Iklanmu yang di tahap top of funnel ya, yang di tahap baru ngenalin, oke? Ngenalin produk kamu, ngenalin brand kamu, udah itu kamu ngiklannya menampilkan dan menunjukkan value dari produk kamu. Tunjukkan, komunikasikan apa sih alasannya ya orang-orang di luaran sana, calon customer kamu tuh harus beli produk kamu. Diingat, dicamkan baik-baik ya, apa alasannya customer harus beli produk kamu. Kalau alasannya nggak kuat, ya udah berarti di tahap pertama ini kamu akan kesusahan, kamu akan susah untuk bersaing dengan para kompetitor di luar sana karena memang produkmu nggak punya keunggulan, oke ya. Nah, jadi itu ya, iklan di tahap top of funnel yang bagian awal itu seperti itu dulu, oke. Nah, setelah nanti mereka itu customer kalian masuk ke website, setelah masuk ke website maka mereka melihat produknya, oke. Syukur-syukur kalau mereka memang cocok, harganya pas, oke. Nah, nanti akan beli. Oke, lalu akan menjadi duit, ya kan? Nah, faktanya ya, tidak semua yang masuk ke website itu ya itu akan convert langsung beli. Ada yang enggak beli, oke ya. Nah, itu adalah tugasnya kamu nanti melakukan iklan ya. Yang kedua bukan di top of funnel, tapi ada di middle of funnel. Ya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah ngikutin Anti Dukun series yang gratis ya. Middle of funnel di sini tuh bukan yang lookalike seperti itu ya, tapi ini versi yang sudah tak perbaiki. Jadi middle of funnel di sini adalah retargeting. Oke. Nah, di retargeting ini ya, jadi tadi ya orang-orang yang sudah masuk ke website kamu kasih iklan khusus. Oke. Retargeting. Oke. Nah, sorry ya tulisannya belibet, tapi kalian paham ya. Retargeting ini nanti konten iklannya memang khusus, oke? Konten iklannya khusus mengingatkan, oi, kamu kan udah check out tuh, kok masa belum produknya belum dibeli gitu. Oke deh, buat kamu yang baru pertama kali check out di website ini,
kita berikan kode kupon khusus ya, yang senilai mungkin 10% gitu, tapi ini hanya berlaku sekian hari, misal seperti itu. Jadi diskonnya itu tidak dilakukan di depan, tapi dilakukan di mana? Di bagian retargeting. Jadi mereka yang udah masuk dikasih iklan yang relevan dalam bentuk retargeting, lalu apa? Balik lagi ke website dengan kode voucher kupon atau apapun lah, intinya diskon supaya memenangkan hatinya si orang-orang yang sudah masuk tapi belum beli. Syukur-syukur nanti bisa jadi pembelian. Mulai dari sini sudah mulai ngeh ya, gimana sih sebenarnya ngasih diskon yang lebih proporsional. Itu adalah cara yang pertama ya, kalau kamu mau ngasih diskon ya. Ada cara yang kedua lagi. Oke, BTW materi yang aku bagikan ini adalah sedikit cuplikan ya dari Anti Dukun Series yang versi premium. Tentu yang di versi premium aku jelasin dengan jauh lebih detail. Nah, kalau kalian penasaran ya materi yang kayak gimana dan apakah kamu butuh, nah itu kamu cari tahu sendiri aja. Ada di link di bawah ini ya. Silakan diklik aja ya, cari tahu, dibaca baik-baik. Kalau memang butuh silakan beli ya. Barangkali bisa meningkatkan ROAS iklan kamu. Oke, balik ke sini ya. Yang kedua ya. Kalau tadi orang-orangnya pada sudah beli, kalau syukur-syukur nih kalau kamu memang menggunakan website, berarti kamu nggak cuma sekedar dapat penjualan, tapi apa? Kamu dapat database. Mantap ya, database ini larang dash ya. Jadi dengan kamu punya database ya, berarti nanti kalau ada launching produk baru atau ada penawaran-penawaran yang lain, kamu bisa nawarin ke mana? Database mereka. Ya bisa berupa di emailnya ya, paling utama memang email ya. Karena apa? Kalau kamu iklannya nawarin lewat WhatsApp, apa yang terjadi? Di blok WhatsApp kamu ya, karena sangat mengganggu. Oke, jadi ya tahap berikutnya adalah dari yang sudah purchase. Jadi di sini nanti menjadi apa? Database. Oke, database. Dari database ini yang kamu lakukan adalah nawarin produk baru atau mungkin penawaran baru. Nah, ya. Nah, dari sini nanti juga bisa dapat cuan lagi. Nah, gitu ya. Jadi nanti ketika kamu mau menawarkan produk baru atau launching produk baru atau penawaran-penawaran apa yang akan kamu adakan ke existing customer yang sudah beli dengan kamu, itu kan kemungkinan convertnya akan lebih memungkinkan ya daripada di level yang masih dingin tadi, karena di sini udah ngerti sama kamu, bahkan udah percaya, udah beli ya kan. Makanya kemungkinan convertnya, kemungkinan penjualannya ada itu lebih besar ya. Nah, nanti misal nih teman-teman punya brand fashion atau produk fashion ya, itu ya nanti kalian bisa nih cek ombak dulu, kalian kasih tahu kita akan rilis produk seperti ini ya kan, sesuai dengan minat kalian kan gitu ya. Kalau kalian punya Instagram kan harusnya kan orang-orang yang puas belanja dengan brand kalian itu seharusnya mereka akan nge-tag Instagram kalian. Ini juga pengalaman lihat dari klien-klien aku juga, kalau memang produknya bagus biasanya akan di-tag. Nah, di situ kan biasanya akan muncul gitu kan. Oh, ternyata tuh customer kita itu tuh suka dengan penampilan seperti ini. Misal kamu jualan sepatu, gitu kan. Nah, dari jualan sepatu itu kan customermu yang foto nge-tag Instagram kamu kan tetap pakai baju ya pasti ya. Ternyata bajunya customer aku tuh kayak gini tuh. Berarti kalau kita ini nanti mau ngeluarin baju atau mungkin celana ataupun yang lainnya ya. Nah, berarti mirip-mirip seperti itu. Nah, kita sombak dulu. Wah, ternyata minatnya terhadap pakaian tuh masuk loh angkanya. Oke. Nah, terus kamu tawarin ke mereka ya, katakanlah peminatnya ada 1000 gitu kan. Nah, terus dari 1000 ini kamu nanti bikin launching produknya itu diskonnya ya, early bid gitulah ya. Untuk 100 orang pertama itu akan dapat diskon spesial. Kenapa 100 nggak 1000 ya? Nah, jadi kalau ada permintaan 1000 itu yang kamu kasih diskon jangan 1000 ya. Bisa mungkin 10%-nya ya. Atau mungkin kayak 1000 itu yang kamu kasih diskonnya 100 gitu. Jadi nanti muncul sebuah kesan ya, produknya ini laris banget nih ya kan. Bahkan dalam sekian waktu itu
habis, nah, misal seperti itu. Jadi dengan kamu memberikan penawaran ke existing customer ya, walaupun kamu itu enggak ngiklan ya dengan budget yang gila-gilaan seperti biasanya, hanya menggunakan database email ya, walaupun nanti caranya nanti menawarkan ngirim emailnya itu kan tetap ada, harus bayar suatu perusahaan penyedia layanan emailnya, tapi seingat aku dan aku juga pakai itu harganya nggak semahal kalau kamu ngiklan menggunakan Facebook, Instagram Ads. Berarti kan kamu bisa menekan biaya marketing tapi hasilnya bisa lebih ya, bukan lebih juga sih, hasilnya ada dan perbandingan dengan biaya iklannya tuh nggak seheboh kalau menggunakan Facebook Ads. Oke nih, kita tadi sudah ngomongin ngalor ngidul kesana kemari tentang strategi diskon ini. Yang ini memang beneran aku ambilkan ya sedikit aja dari Anti Dukun Premium. Kalau nih ya, kalau kamu itu sudah langsung pasang diskon, tetapi kamu belum mikirin ya, mikirin apa? Margin produknya yang pas. Apa yang terjadi ya tentu ya, profit atau keuntungan atau margin dari produk kamu itu nanti akan terpangkas menjadi terlalu mengenaskan. Ya, itu kan kalian semua nggak mau ya, aku pun juga nggak mau. Nah, oleh karena itu sebelum kalian itu keluar diskon ya, lihat dulu nih, misal nih kamu punya produk A, B, C dan seterusnya, oke? Dari margin produkmu itu, kamu simulasikan. Ya dengan sekian order nanti kalau ada yang tak kasih diskon, apakah nanti itu marginnya masih oke ketika dipotong untuk biaya-biaya tim yang lainnya, itu dipikirkan dulu ya. Oleh karena itu ya jangan asal jualan murah ya, karena ada klien aku ketika ditanya kenapa customer atau calon customer harus beli produk kamu, alasannya karena lebih murah daripada tetangga. Wah itu bunuh diri, harakiri des. Itu TOLOL ya, jangan dicontoh seperti itu. Ingat di awal tadi ya, tonjolkan value kamu. Dan kalau mau diskon boleh di level selanjutnya. Ya, dan ingat harganya, margin produknya harap dipertimbangkan ya. Tentu kalau mau lebih jelas lagi kayak ngatur strateginya kayak gimana, margin yang cocok kayak gimana. Nah, itu kalau kamu di Anti Dukun Premium memang itu nggak sedetail itu. Nah, kamu bisa aja daftar konsultasi ya dengan Fusik. Nanti bisa aku bikinkan ya strateginya ya. Mulai dari iklan top of funnel-nya nanti strateginya mau kayak gimana, dan nanti juga bisa menggali value dari produkmu. Terus nanti untuk di middle of funnel nanti retargeting kayak gimana. Nah, itu cocoknya kamu daftar konsultasi aja ya. Mumpung slotnya masih ada ya. Kalau nanti udah penuh ya kamu harus ngantri kan, malesin ya. Nah itu caranya kamu daftar. Kalau mau konsultasi silakan di link di bawah ini. Tapi mohon maaf tidak semuanya aku terima ya. Nanti kalau semuanya aku terima, nanti yang nyari kursus, nyari kelas malah ikut konsultasi, wah nanti malah susah ya. Dan kamu juga akan kesusahan ya. Silakan cek aja linknya di bawah ini, dan kalau cocok silakan daftar. Oke, itu aja ya untuk Anti Dukun series pada video kali ini. Silakan dipraktekkan. Dan aku ulangi, memang nggak buka dashboard ya, memang strateginya seperti itu. Oke, itu aja. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan semoga nanti video berikutnya kita bisa ngomongin tentang strategi ngiklan kalau mau menjelang Ramadan dan selama Ramadan, dan mau lebaran tuh kayak gimana gitu ya. Kalau setuju, coba nanti di kolom komentar klik kamu komen aja setuju bang bahas strategi untuk momen Ramadan dan mau lebaran. Oke, gitu aja untuk video kali ini. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.